kita miliki. Gitu. Baik, sebelumnya kenalan. Jadi saya Ardi saat ini sebagai CEO Innov Indonesia. Innov Indonesia ini perusahaan pengembang teknologi dan di dalamnya ada Innov Academy. Innov Academy fokusnya pada pemberdayaan, pemberian untuk pendidikan ya. Jadi kita banyak sharing, bikin bootcamp untuk peningkatan kapasitas. Jadi nanti teman-teman jika ada keluarga, adik-adik yang kira-kira butuh tambahan apa namanya informasi tambahan, pengalaman, ilmu dan sebagainya, bisa coba cek Instagramnya di Innos Academy. Kemudian saat ini juga kalau di aktivitas sosial ada di Sukses Berkah Community. Baik, ya ini ungkapan klise ya, welcome to digital era. Saat ini kita mau nggak mau memang sudah di level digital. Kita harus gimana? Oh ya, opsinya cuma dua. Kita adaptasi, kita ikuti, atau kita akan ketinggalan. Nah, ini udah banyak sekali contohnya teman-teman. Jadi nggak usah jauh-jauh kita ambil dari luar. Mungkin di sekitaran kita juga merasakan yang dulu bisnisnya berjalan dengan baik, ketika saat ini masuk di digital, jika tidak beradaptasi, tentunya akan ketinggalan. Nah, ini data nyata, data Januari kemarin, data pertumbuhan populasi pengguna mobile connection atau ya handphone kurang lebih seperti itu ya. Itu lebih banyak, lebih besar daripada jumlah penduduk Indonesia. Jadi kurang lebih yang menggunakan handphone, yang punya handphone lebih dari satu itu lebih dari sekitar 26-27 orang gitu kan. Atau bahkan mungkin lebih. Mungkin antara kita juga ada yang nomor handphonenya lebih dari satu gitu. Jadi dan ini terus meningkat. Data 2013, data 2022, dan seterusnya ini terus meningkat. Nah, perkembangan digital marketingnya pun, channelnya pun terus bertambah. Dulu kita belajar SEO, social media marketing, dan seterusnya. Dulu zamannya kami ini zaman dari zamannya apa ya? Zamannya Kaskus, zamannya Toko Bagus dan seterusnya. Saat ini sudah sampai zamannya TikTok marketing, sosial media marketing, social commerce bahasanya gitu kan. Gimana kita live di sosial media, live di marketplace dan seterusnya. Nah, ini sudah menjadi kewajiban untuk kita sebagai pebisnis, pelaku usaha adaptif di sini. Kita sudah wajib ya punya sosial media, punya marketplace, punya website, optimasi SEO, optimasi search engine marketing dan seterusnya. Itu sudah selayaknya harus dilakukan gitu. Jadi ini peluang, ini kewajiban yang harus kita lakukan berdasarkan data tadi, data bahwa pertumbuhan pengguna internet kita sudah lebih banyak dibandingkan jumlah sebentar jumlah apa sebentar, saya sudah open cam ya, sudah. Oke, pengguna internet kita lebih banyak dari jumlah penduduk itu sendiri. Jadi sudah selayaknya ya disitulah ikan-ikan kita, disitulah kolam-kolam yang tersedia, maka kita harus siapkan kail-kailnya dengan cara kita apa implementasikan, pelajari, kolaborasi untuk optimasi SEO, social media marketing sampai di level yang terbaru penggunaan teknologi-teknologi seperti AI, CRM, AR dan sebagainya gitu. Nah, ini beberapa contoh yang sudah Inlab juga gunakan. Kita menggunakan tools operasional pakai CRM, pakai chatbot, pakai AI content, termasuk juga sistem-sistem kita ngotomatisasi semua, ngecek stok, tinggal cek gitu kan. Ini juga kami implementasikan kepada klien-klien kami. Jadi Inlab juga selain membesarkan Inlab Academy, juga kami software developer gitu ya. Jadi ada beberapa pekerjaan dengan klien yang kami customize, kami bantu teman-teman klien-klien partner-partner ini untuk supaya mereka bisnisnya bisa bertumbuh, kapasitas bisnisnya bisa bertumbuh dengan cara tadi manajemen stok otomatis dan seterusnya gitu. Kita juga sudah pakai AR, implementasi AR,
live ya, kalau live shopping, live TikTok, live jualan itu kayaknya sudah di mana-mana udah pakai juga gitu. Nah ini teman-teman sekali lagi mengingatkan bahwa teman-teman yang belum atau sedang mencoba terus dicoba. Level-level ini sudah menjadi keharusan buat kita di era-era saat ini. Jadi beberapa yang Inolab rasakan gitu ya, setelah menggunakan teknologi, ya, yang pertama adalah produktivitas meningkat gitu. Jadi tim-tim ini kalau misalnya dulu bikin konten gitu, kalau zaman dulu bikin konten, ngedit itu mungkin bisa 3-4 hari gitu dengan tools atau software-software saat itu. Saat ini sangat mudah, kita ada event pagi, edit, sore, siang kita sudah bisa post gitu. Nah inilah makanya teknologi seperti ini yang perlu kita gunakan gitu. Contohnya misalnya ada klien datang juga ke Inolab, cerita ada produk ingin dijual, bisa nggak Inolab bantu jual secara digital. Mungkin hari ini kami dapat produk, kami foto, langsung bisa kami jual. Dan langsung bisa ada konversi, penjualan, dan sebagainya. Fungsi digital marketing gitu kan. Respon lebih cepat. Jadi saat ini kayak chatbot, autoresponder, kita sudah implementasi, kami sudah implementasi gitu. Itu meningkatkan trust, menjaga leads, menjaga hubungan. Kapanpun, bahkan malam-malam pun jika ada pertanyaan terhadap sistem, itu ada sistem robot yang menjawab. Tentunya memang nanti untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan standar gitu ya. Yang ketiga adalah ini soal data. Ini yang paling penting, yang nanti akan saya coba sampaikan di slide berikutnya. Bahwa dengan adanya data-data digital, semua akan lebih akurat. Jadi saya ingin cerita teman-teman sedikit pengalaman kami ya. Jadi kalau mungkin kita menggunakan teknologi itu mungkin semua bisa. Kalau kita minta orang teman-teman advertiser beriklan, penjualan online gitu ya, tolong iklankan produk saya. Mungkin semua iklan, mungkin semua bisa melakukan iklan. Bikin konten, mungkin semua bisa bikin konten gitu. Dan mungkin semua sama-sama viral gitu kan. Tapi apa bedanya? Apa bedanya kalau bahasa kami itu digital marketer atau pelaku digital yang baik dengan yang tidak baik. Salah satunya yaitu adalah salah satunya yang paling utama itu adalah uh, bisa membaca data gitu. Karena tidak semua orang itu bisa membaca data. Misalnya kita bikin konten, kita posting gitu. Kemudian ada 1.000 orang yang lihat gitu. Itu kalau yang digital marketer atau konten kreator yang baik, dia bisa baca data. 1.000 ini bisa didalami siapa aja demografinya, usianya, pakai device apa, sehingga itu nanti bisa dilakukan improvement berikutnya gitu. Nah, berikutnya. Di saat ini, berarti apa nih yang harus dipunyai oleh seorang digital marketer atau digital skill apa yang harus kita punya sebagai pengusaha? Yang pertama adalah memang tentunya adalah gimana caranya kita meningkatkan digital marketing dan branding. Ya, Pak Ardi izin mungkin ini share screen-nya terhenti ya. Jadi teman-teman oke, belum bisa lihat PPT-nya. oke, Mungkin siap sebentar. boleh diulang. Oh tadi saya ke ini ya, ke slip. Iya. Oke, sudah Siap, sudah ya. terlihat. Iya. Baik, tadi sampai sini. Kenapa akhirnya kita bicara digital marketing dan branding itu penting? Ya tadi kita hidup di zaman saat ini gitu kan. Saat ini pun ada informasi apapun di sebelah dunia sebelah sana pun kita tahu. Di saat yang sama kita bisa nonton live bola gitu ya. Oh ada gol terjadi di detik yang sama gitu kan. Sama seperti tadi saya cerita, hari ini kita bikin produk, hari ini juga kita langsung bisa jual. Ada klien datang misalnya kita punya produk, kita baru bikin masakan gitu kalau di rumah, langsung kita bisa bikin open PO gitu kan. Di saat yang bersamaan juga langsung ada penjualan gitu. Nah, jadi pentingnya digital marketing gitu. Digital marketing kan gimana kita mengamplify, mengenalkan, menjelaskan sebesar mungkin produk kita. Produk itu harus dijual, produk itu harus ditawarkan. Nah, digital marketing inilah salah satu, mungkin bukan salah satu, mungkin cara yang paling efektif saat ini gitu. Karena di saat yang bersamaan kita bisa langsung menawarkan sesimpel itu, semurah itu.
Teknisnya ada banyak ya, ada sosial engine marketing, ada optimizing gitu. Nah, ini secara teknisnya ya. Ini kemudian ini contoh-contoh yang selalu kita lihat ya. Setiap hari kita buka sosial media, swipe gitu ya, scroll gitu kan. Ada misalnya kita sehari kita berapa sih? Atau satu menit kita bisa ngelewatin berapa banyak sih? Banyak swipe gitu kan. Mungkin bisa sampai 100-200 swipe gitu kan. Nah, digital marketing yang baik, konten yang baik, harus mengandung kaidah-kaidah digital marketing yang baik. Sehingga kenapa orang itu mau berhenti di konten kita, gitu. Nah itu tadi basisnya adalah data. Kita harus memakai data, audiens kita ini suka konten seperti apa, basisnya data, target market kita ini siapa, di jam berapa dan sebagainya. Saat ini kita hidup di dunia di zaman yang mudah sekali di swipe. Jadi kalau kita nggak punya keunikan, kita tidak punya ciri khas, kita akan ke swipe juga, gitu. Jadi itu. Atau yang kedua, kita harus berada di tempat yang tepat. Maksudnya kalau kita punya konten tentang misalnya apa ya, otomotif, motor gitu ya, kita jualnya di anak-anak sekolah gitu atau anak-anak SD gitu, ya tetap akan ke swipe aja oleh mereka. Mereka mungkin belum tertarik, mungkin hanya 1-2% yang tertarik gitu kan. Nah, makanya kita dengan data kita perlu menemukan di mana kolam, di mana market yang tepat oleh kita gitu. Dan sekali lagi setelah masuk pun kita harus tetap punya value, kita harus punya punya ciri khas, punya pembeda sehingga kita tidak terswipe ya, tidak tidak semudah itu terswipe seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bicara data driven decision making. Ini penting banget data. InnoLab selalu memakai ini. Jadi setiap ada produk baru kita mau jual secara online, kita melewati tahap-tahap ini, kita melakukan riset dulu, riset produknya, riset kontennya, riset angle-angle-nya, testing apa namanya funnel yang pas, apakah pakai ads di Meta atau mau pakai ads di Google atau mau pakai TikTok dan marketplace gitu. Nah, semua itu basisnya adalah data gitu. Nah, dari data-data ini kita akan sangat mudah nanti menentukan apa sih yang paling relevan buat kita. Seperti apakah kita menggunakan KOL atau kita menggunakan ads langsung gitu kan. Itu nanti ada ininya, ada apa namanya? Ada caranya, ada standarnya. Oh, ini kita saatnya menggunakan KOL. Oh, ini kita saatnya menggunakan ads seperti itu. So di era saat ini kita tidak bisa mengabaikan data gitu ya. Kemudian, nah saat ini pun kita sudah sangat dibantu ya teman-teman. Kita kalau buka Google Analytics itu data udah lengkap. Kita buka data Meta itu sudah lengkap. Buka data Kledo juga sudah lengkap gitu kan. Kemudian belum lagi ada tools dari pihak ketiga gitu kan yang kita bisa dapatkan banyak hal gitu ya, baik yang berbayar maupun yang gratisan, analitik akun, analitik data, itu sudah sangat banyak gitu kan. Dan sekali lagi uh, teman-teman bisa fokus juga ke sini gini. Nah, seperti kalau kita ada, oh, gimana kalau ada AI? Dari AI kita bisa bertanya gitu kan. Betul, tapi kalau AI kan juga basisnya data. AI itu bisa mengeluarkan satu kesimpulan juga basis mereka adalah data. Data-data yang di-train ke mereka gitu kan. Gitu kan. Makanya butuh tren-tren yang benar untuk menghasilkan AI yang sesuai juga gitu. Termasuk mulai juga penentuan apa ya, prompt kepada AI-nya, kemudian gimana ngalur tadi apa ya, ngetrain, ngelatih AI-nya supaya sesuai dengan tujuan-tujuan kita gitu. Gitu. Oh, nah ini contoh yang kami lakukan. Kami ada juga salah satu divisi atau grow bareng. Ada banyak banget yang kita lakukan based on data gitu kan. Kenapa kita keluarkan ini semua? Karena itu tadi datanya ada. Kita ada WhatsApp marketing juga untuk optimasi, ada iklan untuk ads, dalam web replika, landing page dan sebagainya gitu. Nah ini salah satu toko yang kita optimasi, kami optimasi di marketplace. Ini juga kalau bicara bicara sejarahnya mereka switching dari bisnis konvensional. Mereka masih ada di kliniknya. Kemudian dirasa kliniknya atau bahasa lainnya adalah
biar bisa adaptif terhadap zaman, akhirnya masuk ke marketplace gitu. Marketplace dari awal akhirnya dioptimasi gitu kan, mulai menggunakan konten live live selling, jualan secara online, live, kemudian iklan dan sebagainya. Seperti itu kira-kira. Nah, berikutnya, nah ini yang terakhir ya teman-teman, sebelum nanti kita berdiskusi, ada innovate action. Innovate action itu kita bicara ada 3 poin. Kami singkatnya ABC. Yang pertama itu angkat kapasitas. Jadi di InnoLab, baik untuk internal maupun untuk klien, kita harus memastikan kapasitas itu meningkat. Kalau secara internal, kapasitas diri. Kapasitas diri itu mencakup ada iman, ada ilmu, dan ada amal. Nah, ada ilmu yaitu terus belajar, terus seperti sesi seperti ini kami akan dorong kolaborasi dan seterusnya kami dorong. Kemudian tingkatkan amal itu karena kami yakin bisnis yang bertahan itu adalah bisnis yang bermanfaat, bisnis yang bisa memberikan banyak kemudahan buat pasar. Kami mengambil contoh itu seperti di lampu merah ya, teman-teman. Di saat ada polisi, ada lampu merah, mobil mau bagus apapun gitu kan akan berhenti. Tapi ada mobil-mobil yang bisa dilewatkan, yang dijalankan terus, gitu. Yaitu mobil-mobil yang seperti ambulan dan mungkin pemadam kebakaran. Kenapa mereka dilanjutkan terus? Karena mereka membawa manfaat, ditunggu oleh orang banyak, gitu kan. Jadi kalau Sama ingin bendera. bisnisnya terus bertumbuh di era-era seperti ini, terus memberi manfaat. Selama memberi manfaat akan terus diperjalankan seperti itu. Kemudian yang kedua, bicara menggunakan data. Kita saat ini tidak bisa lagi menggunakan asumsi, menggunakan perkiraan gitu ya. Jadi semua harus pakai data. Semua harus bisa tersajikan secara logis, dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau apakah bisnisnya InnoLab selalu untung? Tidak juga. Ada bisnis yang kita tutup karena secara data memang tidak menguntungkan gitu. Secara data memang ini sudah turun gitu kan. Akhirnya kita pivot gitu kan. Jadi kalau secara bisnis di InnoLab itu mengalami fase-fase 3 fase kita tuh. Ada fase yang re-engineering. Re-engineering itu ya akhirnya kita ganti produknya, kita bikin lagi. Yang kedua shifting, kita ubah yang tadinya dari jalur funneling A ke funneling B gitu kan. Atau yang ketiga kita pivot. Ya pivot ya udah benar-benar kita rubah gitu ya. Oh, mohon maaf, putus lagi ya. Iya, mungkin boleh di-share screen lagi Pak Ardi, izin. Ya. Jadi aku tuh tapi sambil nunggu apa ya, mobil lewat aku buka HP PD geruk tuh cuk halal lebih halal dadakan gitu. Oh lah kataku game. Ya, mohon maaf. Nah, jadi tadi yang pertama angkat kapasitas, yang kedua bicara pakai data. Saat ini ada yang bilang cash is king gitu kan, tapi kalau saat ini mungkin data is king gitu kan. Uh, tapi begitu data pun ada, kita harus belajar gimana cara membaca data, cara menggunakan data gitu. Banyak contoh yang saat ini sedang mungkin teman-teman juga sudah dengar itu adalah ada toko apa coffee shop yang akhirnya memutuskan jualan kopi salt caramel dengan harga tertentu di daerah tertentu. Itu keputusan pakai data, bukan karena egoismenya si owner gitu. Produkku ini paling enak gitu kan. Nah, jual aja. Ya, belum tentu juga gitu kan. Tapi contoh yang tadi itu adalah based on data. Ada juga case apa ya? Yang kemarin saya baca itu di MRT itu ada tempat minum otomatis itu ya. Itu merek tertentu gitu kan. Akhirnya sebelahnya ada lagi gitu kan, dimunculkan oleh kompetitor gitu kan. Kenapa vending machine-nya muncul baru? Yang pertama merknya Coca-Cola misalnya gitu kan. Coca-Cola jualannya 50 cup atau 50 botol per hari. Akhirnya muncul Pocari Sweat sebelahnya gitu kan. Muncul Pocari Sweat, tentunya Pocari Sweat juga baca data gitu kan. Berapa pertumbuhannya di sini gitu kan. Tapi uniknya adalah ketika Pocari Sweat itu muncul, uh, Coca-Cola nggak makin turun gitu kan. Atau kalau di kita ya di Jogja itu laundry ya. Ada satu jalanan tuh yang penuh dengan laundry gitu. Ketika pengusaha laundry baru, ketika ingin membuka usahanya, kenapa dia mau memilih tempat laundry banyak laundrynya? Karena di situ ada marketnya, ada data marketnya di situ gitu kan. Bukan malah, oh udah banyak nih, saya nggak usah di situ gitu kan. Nah ini apa malah muncul di situ. Semua itu harus berbasis data gitu.
Nah, yang ketiga adalah C. Jadi ABC itu adalah angkat kapasitas, yang B bicara soal data, yang C adalah critical thinking. Critical thinking tadi cara membaca data. Gimana caranya kita berpikir secara kreatif, berpikir secara, kalau bahasa kami itu pakai emosi ya. Emosi itu dalam artian karena ketika kami mendevelop atau mengerjakan satu proyek di klien itu harus harus dapat feel-nya gitu kan. Kita dapat produk ini kosmetik nih, gimana caranya kita juga merasakan emosinya sebagai pemilik brand ini gitu kan. Nah, sehingga kita bisa munculkan critical thinking yang kita bisa kreatifnya juga muncul gitu. Apa namanya? Daya analitisnya itu harus dalam seperti itu. Jadi itu teman-teman sebagai pembuka ya. Nanti kita lanjutkan mungkin di sesi untuk bicara Q&A ataupun sharing, ngobrol gitu kan, poin-poin yang kami sampaikan bahwa untuk kita bisa bertahan dan tumbuh di era digital dengan cara inward action-nya tadi. Kita bicara angkat kapasitas, bicara dengan data, yang tiga critical thinking-nya. Seperti itu, Mbak Elsa, demikian dari saya. Nanti kita lanjutkan di sesi tanya-jawab. Matur nuwun. Baik, terima kasih banyak Pak Ardi. Memang luar biasa ya. Tadi itu saya sedikit tergelitik itu ada fase Kaskus, kapanlagi.com sampai sekarang TikTok Ads gitu. Saya juga mengalami perubahan Wah, itu. ya, ya. Kita Memang ya. generasi-generasi yang ini, Pak. Iya memang ya di era digital ini bisnis itu memang dituntut untuk beradaptasi cepat gitu ya Pak ya untuk pemanfaatan teknologi dan juga digital tidak bisa menutup mata begitu. Ya nanti kita akan lanjut begitu ya untuk teman-teman yang udah nggak sabar pengen nanya gitu sabar dulu tenang ya nanti kita akan ada sesi tanya jawab langsung gitu nanti bisa langsung raise hand aja di sesi Q&A. Nah, tadi kita sudah dengar pemaparan materi dari Pak Ardi gitu ya. Kemudian kita akan lanjut ke Mbak Citra ya. Nanti kita akan melihat kira-kira skill apa sih yang harus dimiliki pebisnis gitu ya supaya bisa survive dan bahkan tumbuh di era digital yang serba cepat ini. Tapi sebelum itu kita akan melihat tayangan berikut ini. Waduh, sakit gara-gara laporan keuangan. Sering keliru hitung pemasukan dan pengeluaran. Bikin laporan keuangan malah kacau. Dan banyak waktu tersita buat kelola bisnis. Nah, kalau kamu ada gejala ini, berarti kamu butuh Kledo. Pakai Kledo, tinggal masukin datanya aja, laporan keuanganmu udah auto jadi loh. Simpel banget kan? Terus ada 50 lebih laporan keuangan dan bisnis yang bisa kamu pilih. Ada laporan neraca, laba rugi, jurnal, buku besar, dan masih banyak lagi. Kamu juga nggak perlu ragu lagi, soalnya Kledo udah punya partner 55.000 Ini bukan lebih waiting pemilik room kan? bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kamu mau keuangan bisnismu jadi lebih baik? Yuk, pakai Kledo aja. Dengan Kledo, keuangan bisnis jadi lebih baik. Ya itu tadi sekilas mengenai Kledo ya teman-teman. Mungkin selanjutnya untuk mempersingkat waktu begitu karena teman-teman udah antusias sekali. Kita lanjut ke Mbak Citra. Halo Mbak Citra, selamat siang. Halo, oke. Sudah Suaranya siap sudah ya? jelas Kak Elsa. Oke, sudah Mbak Citra. Mungkin boleh langsung kami persilakan Mbak Citra untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Elsa untuk waktunya siang hari ini. Siang-siang nih teman-teman semuanya semangat banget tadi untuk di absen juga ya tadi ya. Sudah disapa juga oleh Pak Ardi. Saya juga izin menyapa dulu. Pak Ardi, selamat siang. Perkenalkan saya Citra dari tim Kledo. Senang rasanya bisa kolaborasi siang hari ini ya. Dan juga tadi ada beberapa materi yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Ardi. Luar biasa sekali. Saya juga sempat terfokus saya menuju pada sesi akhirnya tadi. Ada InnoLabs Action-nya luar biasa, ABC-nya sangat-sangat menginspirasi Bapak. Semoga nantinya InnoLabs juga bisa berkolaborasi dengan Kledo lebih panjang lagi ya, Kak Elsa ya. Semoga ke depannya begitu. Siap, terima kasih sama-sama, Mbak Citra. Oke, Bapak, saya izin juga untuk menyampaikan beberapa penambahan dari saya saja. Mungkin nanti lebih fokus pada Q&A juga, dan saya juga di sini
Sepertinya sama dengan Bapak Ardi ya. Jadi kami juga sangat terbuka teman-teman. Kalau misalkan nanti ada diskusi, kita sharing-sharing bersama-sama begitu. Untuk itu mungkin saya izin share screen dulu. Mohon ditunggu untuk share screen ya. Oke, baik. Nah, tadi kalau sudah dibahas dengan Bapak Ardi ya, beberapa eh, hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Ardi itu terkait dengan skill-skill yang memang wajib dimiliki oleh teman-teman, di mana kita sudah beralih pada era digital. Tadi betul juga oleh Bapak Ardi disampaikan untuk disrupsi ini apakah kita akan mengikuti atau kita tertinggal nih. Dan kalau misalkan kita kulik lagi sebenarnya momen ini tuh sudah ada sejak dulu beberapa tahun lalu. Sangat-sangat tertinggal kalau misalkan saat ini kita masih menutup mata. Seperti tadi yang disampaikan Kak Elsa ya, bahwa kita tidak bisa lagi nih menutup mata telinga kita bahwa kenyataannya memang digitalisasi itu penting. Dan sekarang mungkin di sini kita lebih fokusnya pada pembahasan untuk softwarenya ya begitu. Dan juga dari sisi Kledo saya izin menyampaikan juga nanti apa saja sih pendukung operasional yang bisa dimiliki oleh beberapa bisnis yang mana tujuannya tentunya untuk mempermudah proses operasionalnya seperti itu. Di sini saya sampaikan untuk pertama sebagai pengantar dulu nih teman-teman sebelum masuk ke bisnis, sebelum masuk ke pendukung bisnisnya seperti itu. Bayangkan saja di era digital sekarang ini, 80% pekerjaan kita, operasional bisnis yang dilakukan oleh teman-teman semua, Bapak Ibu dan juga yang sudah bergabung kali ini, bagaimana sih jadinya? 80% loh. Jadi sebenarnya 80% ini bisa kita manfaatkan karena untuk di era sekarang ini bahwa untuk surveinya sendiri beberapa UMKM itu sudah mengakui digitalisasi itu penting. Maka untuk sekarang yang ada di sini, kapan nih mulai meleknya atau justru sudah mulai mau melek untuk ke era digitalisasi, namun terhambat mungkin karena mungkin ada beberapa yang belum terpenuhi dan sebagainya. Nah, di sini kalau kita ambil dari beberapa survei ya teman-teman ya, di sini untuk survei dari INDF sendiri di tahun 2024, mereka itu melakukan survei kepada UMKM di seluruh Indonesia, namun memang menggunakan beberapa sampling begitu data samplingnya itu mengatakan bahwa 64,17%-nya itu setuju bahwa digitalisasi itu mampu meningkatkan penjualan. Lalu separuhnya kemana? Ternyata 35,83%-nya itu sangat setuju. Nah, di sini secara gambarannya kita bisa mengambil kesimpulan seharusnya ya, bahwa ternyata UMKM di era sekarang utamanya di tahun 2024, kita belum tahu nih 2025 nanti kalau diadakan riset bisa jadi mungkin sudah melonjak lagi. Nah, ternyata mereka sangat setuju bahwa digitalisasi itu penting, begitu. Nah, untuk era ini sebenarnya kan sudah ada sejak beberapa tahun lalu, di mana untuk beberapa tahun lalu mungkin banyak sekali penolakan, apalagi zaman-zamannya pas kita mulai peralihan dari penjualan manual menuju ke penjualan digital. Kita juga mungkin pernah melihat beberapa berita begitu ya, bahwa ada penolakannya, bahwa mereka tidak setuju ketika ada e-commerce, ketika ada digitalisasi untuk menjualkan produk begitu. Mereka beberapa menolak, tapi semakin dengan digitalisasi maju, mereka tidak bisa lagi mengelak hal itu, karena memang ternyata sebegitu penting ya digitalisasi ini. Dan ternyata hasil surveinya sendiri juga mengatakan bahwa ketika adanya digitalisasi yang dijalankan di UMKM, untuk proyeksi ataupun bahkan yang sudah terjadi, menambah pelanggannya itu sampai dengan 58,27% dari perbandingannya dengan penjualan konvensional yang biasa. Kemudian yang kedua, dari sisi mempermudah pemasarannya meningkat 60,63% dari metode pemasaran sebelumnya tentunya. Dan penekanan biaya pemasarannya itu meningkat 55,41%. Itu di tahun 2024. Nah, sekarang tahun 2025 mungkin ya sudah naik lagi bahkan mungkin sudah melejit lebih tinggi nih. Nah, justru itu di sini kita harus mulai beradaptasi nih. Bagaimana sih cara kita masuk ke digitalisasi tersebut supaya mempermudah. Dan ternyata dari hasil proyeksi ini, dari hasil riset ini, mereka itu justru fokusnya pada strateginya, bukan lagi mengurusi pembukuan yang mungkin masih manual, pencatatan-pencatatan yang terlalu banyak menyita waktu seperti itu. Nah, digitalisasi ini ternyata kesimpulannya mampu mempermudah. Untuk teman-teman yang mungkin yang masih merasa janggal, tidak setuju dengan statement ini, boleh nanti kita diskusi saja begitu. Nah, di sini kita mulai dengan
Kalau dari sisi Kledo ya saya izin menyampaikan terkait dengan finansialnya nanti ke depannya. Apa aja sih nanti yang perlu disiapkan untuk dari segi finansialnya dan apakah betul ketika finansial itu sudah diintegrasikan dengan digitalisasi, sudah menyatu, sederat, apakah betul akan mempermudah atau justru makin pusing nih begitu. Nah, dari sini sebenarnya untuk finansial yang terintegrasikan dengan teknologi itu sudah lama dihadirkan juga dan juga mungkin sudah tidak asing lagi. Banyak sekali aplikasi-aplikasi, software, dan juga beberapa hal lainnya yang mereka memang sengaja datang untuk mempermudah pekerjaan pebisnis. Tetapi masalah utamanya, bahkan sampai dengan tahun sekarang pun, masih banyak yang mengelak hal itu, utamanya di pemilik UMKM. Mereka itu masih mengandalkan pencatatan manual. Mungkin statement mereka berbeda dengan beberapa orang yang sudah melek digital. Mungkin merasa bahwa ketika harus menambah software, ketika harus menambah aplikasi, mereka berpikirnya akan mengeluarkan biaya lagi. Padahal mereka tidak mempertimbangkan sisi positifnya itu dari mana sih? Apakah benar hanya dari pembebanan biaya saja yang semakin tinggi tanpa mempertimbangkan manfaat yang didapatkannya atau nanti bagaimana ke depannya? Dan ternyata ketika mereka masih mengandalkan pencatatan manual, masalah lainnya yang timbul adalah laporan keuangannya terlambat. Nah, mungkin ini juga seharusnya dirasakan oleh beberapa pemilik bisnis ya ketika mereka menjalankan finansial pencatatan keuangannya itu dengan digital dan juga dengan manual. Secara waktu akan lebih cepat yang tersistem. Nah, nantinya di sini laporan keuangan pun tidak ada lagi tuh kata terlambat begitu. Sedangkan kalau misalkan manual, kita harus buka-buka dulu historinya. Iya, kalau misalkan histori masih tersedia. Ternyata kalau misalkan ke depannya mungkin ada potensi kalau misalkan manual itu mungkin catatannya hilang, atau mungkin basah, terkena hujan dan sebagainya, atau rusak dan sebagainya. Sehingga menyebabkan pencatatannya itu tidak runtut. Ini juga mungkin yang banyak dialami oleh UMKM sehingga laporan keuangan tentu saja tidak akurat karena hilang bukti-bukti historikalnya begitu. Kemudian yang keempat, sulit memantau arus kas harian dan juga nanti kendala adanya perhitungan setoran pajak. Karena perhitungan setoran pajak harus sumbernya dari laporan keuangan yang akurat. Bagaimana bisa seseorang itu menyimpulkan berapa mungkin pajak yang harus disetorkannya, sedangkan dia sendiri tidak tahu kira-kira pendapatan bersihnya dia itu berapa, omsetnya dia itu berapa, tanpa mempertimbangkan beberapa biaya-biaya yang sebenarnya terlihat kecil, namun itu sangat-sangat krusial nanti ke depannya begitu. Nah, dari sinilah accounting software dan juga financial teknologi itu hadir di mana untuk mempermudah pekerjaan pebisnis itu sendiri begitu. Nah, kemudian di sini dari hal-hal permasalahan yang sebelumnya saya sampaikan dan itu mungkin hanya satu per berapa gitu ya, masih banyak lagi permasalahan yang tidak bisa disampaikan di sini. Untuk software akuntansi sendiri secara di era sekarang itu sudah hadir sebagai solusi digital. Kenapa kenapa untuk software ini dinamakan solusi digital? Karena untuk dari software akuntansi sendiri yang sudah terintegrasi dan juga sudah saling otomatis begitu ya, akan merekapkan sebuah laporan keuangan yang bahkan ketika UMKM tersebut mungkin pemilik bisnis tersebut belum terlalu menguasai pencatatan dengan baik. Software itu sudah menyediakan dengan beberapa settingannya yang memang ketika mencatatkan suatu transaksi secara jurnal itu sudah terbentuk. Jadi tidak perlu khawatir ketika nantinya saya tidak mau ke software, saya tidak mau ke digitalisasi karena saya tidak mengerti untuk pencatatannya. Justru software menghadirkan di mana ketika pebisnis itu sulit memahami pencatatannya secara manual kita harus tahu dia masuk ke akun apa, dia masuknya ke laba rugi atau masuknya ke arus kas atau masuknya ke neraca dan sebagainya. Itu harus dikelompokkan manual, tapi kalau sudah tersistem, sistem akan mengelompokkannya secara otomatis begitu. Kemudian yang kedua, untuk solusi digital dari software akuntansi yang dihadirkan ataupun finansial teknologi yang dihadirkan sebagai pendukung operasional, bisa juga ketika memang akan dilakukan integrasi dengan bank. Nah, jadi sekarang itu sudah semakin canggih nih, tidak perlu lagi kita menghitungkan mutasi di rekening korannya berapa, apakah ada keluar masuknya sesuai atau tidak, begitu. Dan yang ketiga bisa juga integrasi e-commerce. Nah, integrasi e-commerce ini juga penting ketika memang teman-teman di sini menggunakan layanan e-commerce yang membantu untuk proses penjualannya.
Itu juga mungkin salah satu komponen survei tadi mengatakan bahwa digitalisasi itu meningkatkan penjualan. Karena itu tadi tambahannya. Mungkin mereka menggunakan marketplace dan sebagainya begitu. Nah, yang keempat, meminimalisir adanya human error. Kenapa bisa demikian? Karena kalau misal kita catatkan manual, ada banyak potensi kesalahan pencatatan. Mungkin dia sudah lelah untuk pekerjaannya dalam seharian mungkin dan sebagainya itu bisa menjadi salah satu kesalahan dari pencatatnya. Kemudian yang kelima di sini bisa memantau log audit perubahan data. Kalau misalkan secara manual, kita tidak tahu ini yang menuliskan siapa karena tidak ada penandanya, ini tulisan siapa dan sebagainya. Tapi kalau misalkan secara teknologi, bahkan sekarang banyak software yang menyediakan teknologi sudah ada log auditnya. Kita tahu siapa mengubah apa di jam berapa, tanggal berapa. Jadi tidak ada lagi saling tunjuk nanti ke depannya kalau ada kesalahan pencatatan begitu. Kemudian tentunya sangat menghemat waktu. Pekerjaan yang mungkin tadinya menumpuk bisa dikerjakan 2-3 hari, bahkan berlarut-larut sampai 1 minggu hanya untuk mencatatkan penjualan di beberapa hari saja. Secara sistem, dia langsung bisa mencatatkan real time pada saat itu juga. Mungkin ketika pun nanti direkapkan, misal 2 hari baru diinput, mereka tugasnya hanya menginput saja, memastikan apakah benar atau tidak penginputannya. Nanti secara laporan keuangan sudah terbentuk mandiri, begitu. Kemudian di sini aksesnya itu bisa kapanpun, bahkan dimanapun. Jadi software itu memang dihadirkan ketika misalnya ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan untuk membuka catatan. Bayangkan saja kalau misal kita masih dalam era manual, di mana mungkin ketika CEO menginginkan bukti transaksi penjualan atau mungkin menginginkan laporan arus kas, dan itu sangat urgent. Bayangkan kita masih membuka-buka di buku yang mana yang kita catatkan untuk periode yang disebutkan oleh CEO tersebut. Atau begitupun kalau misalkan Excel. Excel kita harus buka dulu perangkatnya. Atau sudah tersimpan di drive, oke lah baik. Tapi kita harus tahu di kelompok mana, drive yang mana. Tapi kalau secara software, cukup 1 kali buka saja, kita bisa langsung tahu semuanya. Kapanpun, dimanapun, selama memang ada akses ke situ, seperti itu. Kemudian di sini ada juga nanti dashboardnya itu aktivitas keuangannya secara real time. Nah, ini juga yang perlu disadari bahwa manfaat ini itu nyata, memang ada di zaman sekarang. Dan bahkan kalau kita tidak menuju ke era digital yang ini, mau dimulai kapan seperti itu? Semakin kita menutup mata, semakin kita tertinggal. Sedangkan kalau misalkan untuk bisnis, kita butuh untuk mengambil keputusan secepat mungkin, seakurat mungkin, begitu. Ini untuk solusi digitalnya. Next dulu di sini untuk digitalisasi bisnis sendiri, secara dari sisi keuangan, ini membantu sekali apalagi kalau 3 hal ini sudah integrasi atau sudah otomatis. Bayangkan kita memiliki metode pembayaran yang banyak, misalkan menggunakan Mitran, Sendit, Doku, dan sebagainya. Yang mana masuk ke dalam komponen payment gateway ini untuk menerima pembayaran digital. Kita tahu nih sekarang di mana-mana bisa melakukan transaksi menggunakan e-money begitu ya. Dan juga ada juga point of sale-nya nanti. POS-nya di kasir sudah bisa fokus pencatatan dan nanti langsung ngelink ke software akuntansi bagaimana bisnis ini berjalan dengan begitu akuratnya untuk pencatatannya karena kita tidak perlu lagi menghitung manual di POS ada transaksi berapa, payment gateway yang diterima berapa. Kalau sudah diintegrasikan seperti ini ke dalam suatu software akuntansi, sangat-sangat memungkinkan kita bisa mencapai 80% tadi. 80% pekerjaan bisnis kita dikerjakan oleh sistem, begitu. Karena nanti dari software akuntansi sendiri, sekarang banyak yang mengintegrasikan payment gateway, POS-nya, bahkan nanti ada juga mungkin layanan-layanan lainnya yang satu paket juga. Seperti tadi ada CRM-nya mungkin, atau mungkin nanti ada penggajiannya dan sebagainya, begitu. Sehingga laporan dari output dari hal itu akan menunjukkan laporan keuangan yang akurat juga, gitu. Kemudian di sini masuk ke strategi pricing dan juga budgeting modernnya. Kalau kita berbicara untuk pricing ya, ini sangat sensitif tentunya ketika suatu bisnis itu merumuskan harga. Tentunya harga itu di sini dilampirkan ya bahwa harga itu bukan sekedar angka, ada beberapa strategi yang perlu disiapkan oleh teman-teman pebisnis ketika akan merumuskan suatu harga. Betul tadi seperti yang Bapak Ardi sampaikan ya bahwa bukan berdasarkan egonya saja ketika mereka memutuskan sesuatu, menjual sesuatu bukan berdasarkan ego saja, mereka melihat dari data, by riset.
Nah, di sini selain untuk riset harga yang perlu dilakukan, kalau kita posisikan sebagai konsumen, konsumen itu bisa membandingkan harga itu hanya dalam hitungan detik. Jadi seperti misalnya ketika melihat harga dari satu marketplace dengan marketplace lain atau dari satu usaha ke usaha lain dan sebagainya, mereka bisa saja akan berpaling karena sudah melihat harga yang tertampil begitu. Maka dari itu perlu sekali merumuskan harga yang sesuai. Nah, di sini strategi penetapan harga itu harus lebih dinamis, harus cerdas dan juga berbasis pada perilaku pasar yang terjadi dan tentunya mempertimbangkan HPP dan juga beban operasional. Tidak asal-asalan misalkan ini kita jual 50.000 saja. Dasarnya apa? Nah, nanti ketika dihitungkan ternyata rugi bukan laba. Bisa jadi mungkin karena tidak memperhatikan HPP dan juga biaya-biaya lainnya yang terlibat dalam perumusan produk tersebut. Kemudian untuk secara budgeting digitalnya, untuk strategi budgetingnya sendiri, tetapkan dulu periode budgetingnya. Mungkin ada juga bisnis yang lebih nyaman untuk merumuskan RAB seperti itu ya. Secara bulanan mungkin lebih tergambar itu ada juga. Secara triwulan, semester, tahunan, silakan disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kapasitas bisnisnya saja. Dan ini tidak ada kebijakan khusus ya dari aturan manapun. Ketika memang lebih nyaman bulanan, silakan bulanan, triwulan, semester ataupun lain ya. Dan juga selalu evaluasi budgeting dan juga realisasinya. Nah, evaluasi budgeting ini bisa dilakukan juga mungkin setelah periode budgeting tadi berakhir. Setiap di akhir bulan mungkin per 3 bulan, semester ataupun tahunan tadi. Apakah realisasi dan juga anggaran itu sudah terlaksana dengan baik atau justru ada beberapa biaya-biaya yang perlu ditekan gitu. Nah, di sini kita masuk ke pendekatan dari pricingnya. Ini mengambil beberapa sampel saja, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut begitu ya untuk diskusinya terkait pricing ini. Nah, ada juga 3 dari metode ini yang paling banyak digunakan, di mana yang pertama itu ada value based pricingnya, di mana perumusan nilai harganya ini itu berdasarkan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Jadi bukan hanya dari biaya produksinya. Kita harus menimbulkan suatu nilai tertentu dari produk tersebut. Apakah mungkin dari sisi manfaatnya mungkin atau dari storytelling yang kuat dari si produk tersebut. Sehingga yang dijualkan itu bukan hanya bentuknya. Mungkin di sini ada juga ya sudah merasakan misalnya berani mengambil produk di mana secara tampilan lebih kecil mungkin, tapi kalau secara manfaat lebih besar, dia berani mengambil produk tersebut dengan harga yang tinggi. Begitu, itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan pendekatan dynamic pricing ini, di mana untuk harga itu bisa berubah-ubah sesuai dengan waktu, permintaan, stok, ataupun perilaku pengguna. Salah satu contohnya di sini yang paling banyak terjadi itu ada flash sale seperti itu. Nah, biasanya berburu nih di flash sale ini. Padahal di flash sale tersebut pun ada beberapa strategi yang sudah dirumuskan oleh penjualnya, pebisnisnya begitu. Tentu saja. Dengan flash sale ini bukan berarti harganya diturunkan secara drastis, tapi mereka sudah merumuskan dengan harga serendah mungkin mereka masih memiliki keuntungan-keuntungan seperti itu. Ada juga dari search pricingnya di mana bisa dilakukan ketika misalnya ada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan, misal untuk biasanya itu diintegrasi dengan beberapa pemesanan di ojek online seperti itu ya, ataupun beberapa di marketplace yang mana mereka meninggikan harga ketika dalam situasi tertentu. Misalnya ketika sedang booming-boomingnya untuk produk tersebut, nah sengaja mereka meninggikan untuk harganya atau waktu-waktu tertentu, misalnya dalam kondisi cuaca yang tidak baik begitu. Nah, beberapa konsumen itu tidak apa-apa mengambil harga yang tinggi asalkan dia dapat produk tersebut. Itulah salah satu dasarnya begitu dari penentuan harga ini. Atau harganya itu naik menjelang launchingnya. Biasanya kan ada ya, ada produk yang menetapkan harga pre-launch dan juga launching itu berbeda. Padahal sebenarnya mereka juga sudah merumuskan untuk harga tersebut untuk menarik saja, menarik konsumen. Biasanya untuk melihat testing pasarnya dulu. Apakah pasarnya itu menerima dengan harga yang dia tetapkan sebelumnya atau tidak begitu. Kemudian di sini ada juga yang paling banyak digunakan adalah psychological untuk pricing. Nah, biasanya di sini ditandai atau ciri-cirinya gitu ya. Ada harga yang ganjil, bundling atau reference pricing dengan mencoret harga asli. Biasanya secara psikologi konsumen begitu ya, mereka akan lebih tertarik dengan harga produk yang
29.999 misalnya. Daripada untuk penjual itu menetapkan harga 30.500 misalnya. Nah, seperti itu mereka akan lebih tertarik dari nominal yang ganjil tadi. Karena mereka merasa bahwa itu lebih murah, padahal selisihnya hanya sepersekian saja. Seperti itu. Ada juga untuk harga bundling. Nah, harga bundling ini juga menjadi salah satu strategi pricing di mana ketika misalkan menjual produk A dan juga B, diskonnya menjadi 30, sedangkan kalau sendiri-sendiri diskonnya hanya 25% saja, begitu. Ada juga untuk reference pricing ini juga banyak menjadi biaya yang pricing yang banyak ditampilkan ataupun diiklankan begitu ya, dengan mencoret harga asli, kemudian ada diskon berapa, ditampilkan harga diskonnya berapa, begitu. Seperti itu nantinya kemudian di sini untuk dari segi adaptasi teknologi dalam bisnisnya nih. Tugas-tugas yang bisa diotomasi ini nantinya lebih baik memang dikerjakan oleh sistem karena akan lebih mengefisienkan tugas-tugas dari pebisnis itu. Salah satunya atau antara lain yaitu ada pembukuan. Pembukuan itu sekarang tidak lagi menggunakan manual karena secara waktu akan sangat banyak menghabiskan waktu pebisnis tersebut, begitu. Dan yang kedua ada pengingat jatuh tempo ataupun tagihan. Nah, untuk pengingat jatuh tempo ini biasanya banyak dicari secara otomatis karena mereka tidak memungkinkan untuk membuka masing-masing catatannya, membuka by Excel, Shorty dan sebagainya. Tidak sempat untuk melihat tersebut. Tapi kalau sudah ada pengingat yang otomatis, maka tidak perlu khawatir lagi. Yang ketiga yaitu laporan keuangan yang secara periodik. Nah, nanti ini juga banyak digunakan nih untuk evaluasi kah atau mungkin untuk menentukan strategi berikutnya ketika misalkan di bulan ini sangat-sangat tidak memungkinkan kalau kita tetap melaksanakan kinerja operasional itu dengan biaya yang tertera. Jadi ada beberapa biaya yang ditekan dan sebagainya itu dasarnya dari laporan keuangan periodik sebelumnya. Ada juga untuk approval. Approval ini biasanya banyak digunakan untuk ketika bisnis tersebut sudah memiliki banyak user yang menginputkan begitu dan ternyata memerlukan persetujuan dulu untuk setiap kali inputan itu bisa juga. Dan tentunya untuk adaptasi teknologi dari segi keuangan tadi itu dapat dioptimalkan dengan tools-tools lainnya, yaitu tentunya accounting software, kemudian ada CRM untuk memaksimalkan layanan bisnisnya kepada customer begitu. Ada juga Harisnya di sini di mana bisa integrasi dengan payroll untuk penggajian, bonus, reimbursement dan sebagainya. Dan juga akan lebih baik ketika memang suatu bisnis itu memerlukan sistem kasir yang mana langsung integrasi juga dan nanti ada juga AI di sini yang nanti bisa membantu untuk membacakan strategi bisnis berikutnya berdasarkan laporan yang sudah terbentuk sebelumnya seperti itu. Mungkin itu saja dulu dari saya Kak Elsa dan juga teman-teman yang sudah hadir. Nanti mungkin bisa disambung di sesi tanya jawab begitu ya. Saya kembalikan kepada Kak Elsa. Silakan Kak Elsa. Oke, terima kasih Kak Citra atas pemaparan materinya ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, kita akan segera masuk ke Q&A gitu. Untuk teman-teman yang sudah antusias gitu, boleh langsung tanya aja dengan sistem raise hand. Ya, teman-teman bisa langsung raise hand aja. Kira-kira yang tertarik pengen nanya gitu, boleh langsung. Tapi sebelum itu aku juga mau mengingatkan lagi-lagi kalau kita ada benefit gitu ya, ada benefit untuk yang ikut webinar kali ini berupa soft copy materi, certificate, saldo e-wallet dan untuk penanya aktif, kemudian ada voucher diskon 30% untuk berlangganan Kledon, lumayan banget ya. Kemudian ada diskon 10% bootcamp Digital Marketing Innolabs dan juga sertifikasi BNSP. Syaratnya gimana untuk ngeklaim benefit ini? Bisa langsung aja teman-teman mengisi form yang udah dikirim ya sama panitia ya. Bisa langsung dikirim aja, diisi aja nanti teman-teman bisa klaim benefitnya. Oke, sudah adakah yang tertarik untuk bertanya? Yang raise hand karena untuk penanya aktif gitu ya. Bisa mendapatkan saldo e-wallet. Luar biasa. Yuk teman-teman, karena kapan lagi bisa mendapatkan kesempatan untuk tektokan langsung gitu ya, bertanya secara langsung kepada narasumber yang sudah berusaha memberikan pengalamannya begitu ya. Untuk dari tim Kledo, apakah sudah ada yang bisa ditunjuk begitu ya, yang ingin menanyakan? Oke,
Mungkin kalau dari aku pribadi dulu kali ya sambil nunggu temen-temen yang pengen nanya-nanya gitu. Kita masih buka banget seksi Q&A kali ini dan untuk penanya teraktifnya itu akan dipilih 2 orang aja ya. Oke, kita hanya pilih 2 orang untuk teman-teman yang bisa langsung bertanya, raisen atau bahkan bisa on cam begitu. Oke, mungkin aku pengen tanya gitu ya, ngobrol juga lebih jauh sama Mas Ardi gitu, Mas Ardi. Penasaran juga di dalam era digital yang terus berubah ini begitu ya. Kira-kira strategi digital marketing apa sih yang paling efektif gitu untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan gimana ya cara mengukur keberhasilannya secara konkret konkret ini gitu, Mas Ardi. Oke, siap. Baik, Mbak Elsa. Baik, kalau pengalamannya di Inolab, sebenarnya Inolab tidak pernah apa ya fokus pada satu strategi atau platform. Sebenarnya kami mencoba semua dari SEO, kemudian marketplace, social commerce, meta ads dan semuanya, gitu kan. Apalagi zaman sekarang ini kan perubahan ini banget ya, cepat banget gitu kan. Ditambah lagi dari pemerintah kadang-kadang ada info PPN naik dan sebagainya gitu, kebijakannya berubah dan sebagainya. Akhirnya menyesuaikan. Ada saat-saat ketika itu marketplace lagi kencang-kencangnya, kita gas-gasan di marketplace gitu kan. Tapi di saat tertentu memang ada kondisi produk tertentu tidak cocok, kita balik nih ke TikTok, kita main TikTok gitu kan. Jadi strateginya apa? Pengalaman kami ya tetap tadi kita pakai data, kita eksplorasi, riset gitu. Di riset nanti ketemu mana yang paling cocok. Contohnya terakhir kita menentukan ini ada brand baru nih, kita mau pakai KOL atau kita mau pakai ads gitu kan. Kita riset gitu kan, kita testing juga, bahkan berdasarkan data kita putuskan, oh brand ini kita pakai KOL dulu karena kita butuh eh, memperbanyak trust, memperbanyak review gitu kan dari pengguna gitu kan. Makanya kita dorong dulu pakai KOL. Gitu gambaran umumnya, Mbak Elsa. Oke, setuju banget Mas Ardi. Mungkin dari misalnya akan memiliki KOL sendiri pun nanti masih ada turunannya ke bawah KOL yang mikro Hmm, ataupun makro begitu ya Mas hmm, ya. betul. Memang memang harus A/B testing terus ya Mas ya. Ya, testing terus, betul. Dan lagi pakai data tadi kan, apalagi kan banyak tools ya. Kleno juga tadi menjelaskan dari Mbak Citra, itu membantu banget adanya data-data seperti itu yang kita bisa gunakan sebagai langkah kita untuk ambil keputusan, gitu. Mm-mm. Oke, baik. Siap. Mungkin ini tadi udah ada yang raisen nih. Teman-teman ada dari Muhammad Ramdhani. Halo, mungkin boleh langsung aja Mas Ramdhani ya. Kalau ingin bertanya boleh langsung on mic aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Elsa kesempatannya. Mohon maaf, saya sedang perjalanan, mungkin suara saya sedikit terputus-putus. Mohon izin bertanya Pak Mas Ardi, Pak Ardi, saya manggilnya apa ini? Sama Pak Ardi ya. Boleh Mas, boleh Pak. Siap Mas. Baik Pak Ardi, terima kasih atas materi yang dipaparkan. Jadi saya ini saat ini bergerak di bidang jasa Pak Ardi. Di bidang jasa yang mungkin kurang populer di antara teman-teman semua. Jasanya itu adalah jasa pengendalian hama perkotaan, permukiman, atau urban pest gitu ya. Jadi jasanya mungkin seperti anti rayap, kemudian perlakuan fogging untuk pemberantasan nyamuk, pengendalian nyamuk begitu ya. Nah, yang kita jalankan ya memang ada terpikirkan ya supaya bagaimana supaya bisnis ini beralih ke digital marketing juga. Sampai saat ini yang kami jalankan masih sifatnya konvensional gitu, dan kami agak cukup kebingungan nih Pak Atik. Karena ada beberapa pasar-pasar yang kami sisir ini fokusnya ke industri ya, ke industri makanan, industri minuman, kemudian ada beberapa manufaktur yang setelah kita coba dengan memanfaatkan media sosial, susah untuk menyisir ke pasar tersebut. Jadi kalau di pasar tersebut akhirnya yang bisa kami peroleh itu adalah yang residensial, perumahan-perumahan.
begitu. Nah, mungkin itu yang bagaimana apakah hal tersebut ini masih memungkinkan ya. Jadi kita ingin menjaring pelanggan industri yang lebih banyak lagi gitu Pak Ardi. Dengan aktivasi digital marketing ini. Nah, kemudian satu lagi Pak Ardi boleh ya? Satu lagi. Apakah mungkin di InnoLabs ini ada mendevelop satu software yang khusus, jadi saya terpikirkan seperti layaknya internet banking gitu. Jadi kalau internet banking ini kan si pelanggan ini diberikan akun dan pelanggan ini hanya bisa melihat transaksi yang berhubungan dengan dirinya saja gitu kan ya. Dengan yang lain tidak. Nah, saya pun karena melayani industri, saya menginginkan bahwa pelaporan itu bisa real time gitu. Pelanggan itu bisa melihat kapan saja dan itu real gitu. Contoh misalkan mohon maaf ya, ada tangkapan nyamuknya, tangkapan tikus, tangkapan lalat, kecoa, itu bisa langsung terinformasikan ke pelanggan. Nah, apakah cita-cita saya yang ingin menuju ke arah situ apakah bisa terakomodir atau tidak gitu Pak Arti? Baik, terima kasih kesempatannya. Saya juga terima kasih baru mempergunakan Credo ini dari awal tahun ini ya, Bapak Ibu. Dan ini hebat ya menurut saya. Jadi saya ini scrolling gitu sambil tiduran gitu, akhirnya masuk ke beranda dan itu langsung bisa mengetahui ini kan satu digital marketing yang luar biasa. Kita sambil tiduran tapi bisa langsung terinformasikan gitu ya program-programnya. Dan juga aplikasi Gaji Hub yang sangat membantu di company kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Mungkin langsung bisa dijawab ya bersama Pak Ardi. Pak Ardi silakan. Siap. Terima kasih Mas Ramdhani, salam kenal. Baik. Jadi ini usaha yang unik dan kayaknya keren nih Mas. Betul ya. Jadi pengendalian hama, anti rayap, tikus dan sebagainya. Nah, tadi pertanyaannya, bagaimana di digital marketing? Mungkin saya juga akan sampaikan, mungkin ada juga beberapa bisnis yang memang tidak bisa berjalan di digital marketing dalam konteks tertentu ya. Misalnya proyek pemerintah gitu kan, itu kan mereka punya sendiri kan, punya sistem sendiri dan sebagainya. Mau sekuat apapun kita giklainin pemerintah ya, mereka punya mekanismenya gitu. Tetapi kalau tadi Mas Ramdhani menyampaikan soal pengendalian hama, kalau yang saat ini terpikir oleh kami adalah minimal itu mengaktifasi untuk sosial media, kemudian juga mungkin website, kemudian mungkin juga apa ya, saya nggak tahu kalau mungkin ada produknya, mungkin ada cairan kemasan gitu ya, untuk pengendalian hama dan sebagainya, itu juga bisa ke marketplace dan sebagainya. Minimal kita ada di level itu ketika nanti kita juga menjalankan secara konvensional ya, misalnya ada marketing yang B2B datang ke perusahaan untuk menawarkan gitu kan. Kadang-kadang perusahaan juga perlu validasi, butuh apa namanya trust dari masyarakat. Ketika mereka ngecek googling gitu ya, minimal perusahaan Ramdhani apa pengendali gitu ya, dibuka di googling, udah ada di atas, ada testimoninya banyak, sosial medianya aktif, kemudian meningkatkan rasa percaya dari para apa namanya calon-calon konsumen ini seperti itu gitu kan. Nah kalau misalnya nanti diiklankan untuk masif gitu kan, ya nanti mungkin segmentasinya juga di ini apa namanya dicari gitu. Misalnya yang dicari adalah business owner gitu kan, targetnya gitu kan, atau yang bos-bos gitu ya, pengusaha-pengusaha yang memang pengambil keputusan di perusahaan itu. Jadi ketika mereka malam scrolling, mereka keingetan, oh ada ini, oh benar juga nih, saya butuh juga, lagi butuh nih, bisa itu apa menghubungi atau minimal ke apa namanya masuk ke ini ya top mind-nya mereka gitu kan. Ingat lah, jadi bisa merekomendasikan nanti ada perusahaan ini loh yang jualan pembasmi hama, anti rayap dan sebagainya gitu. Kurang lebih seperti itu Mas Ramdhani. Nah yang kedua, kalau mengenai aplikasi, InnoLab memang basisnya adalah software yang customized. Kita memang membangun aplikasi yang apa ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita punya produk untuk apotek, klinik dan rumah sakit gitu kan, secara produk ya. Kita ada Innov Academy dan kita juga ada software, ada divisi custom software, customize. Jadi kita tailor made lah. Butuhnya seperti apa, nanti kita analisa bersama goals-goalsnya, kemudian teknisnya seperti apa, kita implementasikan, kita buat
Kalau secara teknis nanti mungkin bisa ngobrol lebih lanjut, Mas Ramdhani, secara teknisnya. Semoga nanti kita bisa kolaborasi ya. Kami juga belajar banyak di apa per anti rayapan gitu misalnya. Terima kasih. Lalu seperti itu Mbak Elsa. Baik, terima kasih Pak Ardi. Mungkin dari Mas Ramdhani sudah terjawab belum nih Mas? Sedikit penjelasannya begitu ya dari Pak Ardi. Halo Mas Ramdhani. Mungkin tadi Baik, baik. ya, Terima kasih penyimak. Eh, ya, mm-mm. ya, ya, sudah bisa diterima, Pak Elsa. Oke, Terima kasih. oke. Pak Ardi, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih Mas Ramdhani. Oke, baik selanjutnya mungkin ada beberapa juga ya yang ingin bertanya ini dari tim Kledo mungkin bisa dipilih. Ada siapa nih? Ada boleh kita mulai dari Reza. Reza Karyansyah. Selamat siang Mas Reza. Mungkin boleh on mic, kalau mungkin kan on cam juga karena kita penasaran juga nih. Teman-teman yang sedang mengikuti webinar ini. Halo Mas Reza. Halo, halo, selamat sore Kak. Oke. Apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar Mas. Mungkin Ya, boleh langsung bertanya dan ini pertanyaannya ditujukan ke siapa gitu. baik, Silakan oke. Mas. Selamat sore. Mohon maaf ini tidak bisa on cam karena device-nya kurang mumpuni. Saya ada pertanyaan untuk Pak Ardi ya. Ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama, di tengah disrupsi teknologi yang meredefinisi supply chain, perilaku konsumen, dan bahkan pola kepemimpinan sebuah organisasi, menurut Pak Ardi, apakah kegagalan pebisnis dalam membangun pemahaman fundamental terhadap teknologi itu lebih disebabkan karena lemahnya literasi ataukah justru karena terjebak dalam zona nyaman dengan pola yang sudah sering dilakukan atau yang sehari-hari dijalankan. Yang kedua, ketika dunia kerja dan bisnis semakin mengaburkan garis antara kemampuan teknis dan interpersonal, menurut Pak Ardi, apakah pembagian antara hard skill dan soft skill itu masih layak untuk dipertahankan ataukah berubah secara total mengikuti transformasi bisnis digital di era sekarang? Yang terakhir, menurut Pak Ardi, apakah masa transisi dan transformasi di antara para pelaku bisnis senior dalam hal ini seperti bisnis keluarga yang akan mewariskan ke generasi penerusnya itu, apakah harus secara total berubah mengikuti perkembangan zaman ataukah dibutuhkan waktu transisi agar visi dan misi perusahaan tersebut tetap tercapai? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Reza. Mungkin langsung bisa dijawab ya Pak Ardi ya. Silakan Pak Ardi. Baik, terima kasih Mas Reza Karyansyah. Masya Allah pertanyaannya ya. Jadi tadi yang pertama kegagalan karena literasi atau zona nyaman. Kalau pengalaman kami menangani beberapa klien itu jawabannya dari kami adalah zona nyaman, Mas. Jadi biasanya memang yang membuat kita ini adalah karena zona nyaman tadi, mager dan sebagainya. Ya karena secara fisik kayak tubuh ya kalau udah mager, itu akan sakit dan sebagainya. Tapi kalau masih terus meningkatkan literasi, terus meningkatkan kapasitas ilmu dengan belajar dan sebagainya, insya Allah akan ada solusi untuk terus berjalan gitu ya. Kemudian yang kedua teknis dari eh, apa nih interpersonal dan hard skill dan soft skill ya. Jadi kalau menurut kami saat ini tetap dua-duanya gitu. Di dunia digital ya hard skill itu sangat penting karena tadi cara kita beriklan, membuka meta ads, membaca dashboard itu butuh kemampuan butuh butuh belajar secara teknis gitu kan. Tetapi juga harus diimbangi dengan soft skill ya. Suka soft skill tadi apa? Peningkatan kapasitas diri tadi, peningkatan mindset tadi ya harus juga seiring sejalan bertumbuh. Jadi kan beberapa guru kita kan bilang perusahaan itu kan tergantung ownernya ya. Ownernya bertumbuh, perusahaannya tumbuh gitu kan. Kalau ownernya stuck ya perusahaan juga stuck gitu kan. Nah, yang terakhir terkait dengan perusahaan keluarga, masalah transisi gitu ya. Jadi tentunya transisi tetap perlu ya, tetap penting, tetap harus smooth gitu kan. Apalagi visi dan misi itu harus tetap terjaga gitu kan. Walaupun memang dunianya zamannya berbeda gitu kan. Ini juga mungkin tantangan lah. Kami juga pernah mendampingi gitu ya, bareng-bareng belajar juga dengan perusahaan. Memang itu diskusinya agak panjang gitu kan, karena mungkin gap
informasi gitu mungkin ya biasanya ya. Di level yang muda-muda ini udah pengen ngegas dan sebagainya, tapi juga harus bisa menjelaskan kepada yang lebih lebih tua dan seterusnya gitu. Nah ini perlunya penyamaan visi, perlunya mungkin kalau lebih dalam juga level leadership-nya di keluarga itu seterusnya gitu kan. Gitu kurang lebih gambarannya kurang lebih. Seperti itu Mas Jaka Riansah. Reja Karyansah, mohon maaf. Mas Reza, apakah sudah terjawab nih untuk 3 pertanyaannya ya? Nggak Baik, nanggung-nanggung. terima Iya, kasih. gimana Mas Reza? Terima kasih Pak Ardi atas jawabannya. Ya semoga jawaban dari Pak Ardi dapat memberikan insight wawasan baru bagi kita, terutama calon-calon pebisnis muda ini yang ingin terjun langsung ke dunia perusahaan di Indonesia ini seperti apa. Terima kasih. Share Oke. sama Mas Reja. Oke, terima kasih Mas Reza. Ini masih ada 2 penanya yang ini ya, antusias ya. Ada Mbak Aida Azikra. Mbak Aida, mungkin boleh kita on mic dulu. Silakan untuk Terima kasih, pertanyaannya. Mbak. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Ardi dan Kak Citra terima kasih untuk materinya yang sangat luar biasa dan mungkin ada sedikit pertanyaan nih dari kami untuk Mbak Citra mungkin Mbak ya terkait Kledo. Jadi kebetulan kami itu sebuah perusahaan swasta yang alhamdulillah sudah berlangganan dengan Kledo dalam waktu setahun ke belakang baru Pak ya, setahun ke belakang. Nah, kebetulan kami dari mewakili dari divisi keuangan dan yang menjadi pertanyaan kami terkait dengan software Kledo ini Mbak ya, karena kami juga baru gitu kan, jadi kami ingin menanyakan terkait dengan tingkat keamanan nih Mbak. Tingkat keamanan data keuangan perusahaan apabila kita menggunakan Kledo ini, apakah data keuangan perusahaan itu aman gitu Mbak ya, ketika kita berhubungan dengan software, karena kan software ini bisa saja di-hacker atau dimasuki oleh orang lain gitu Mbak kan. Nah, jadi kami minta penjelasannya gitu, tingkat keamanan dari software Kledo ini. Kemudian yang selanjutnya, apakah Kledo ini bisa terintegrasi dengan sistem lain yang ada di perusahaan begitu Mbak? Karena kan mungkin di perusahaan swasta itu sebelumnya sudah punya software sendiri gitu kan Mbak, terkait keuangan masih secara manual, dan juga ada juga yang software yang dibuat sendiri gitu Mbak kan. Nah kalau misalkan Kledo ini bisa nggak Mbak terintegrasi dengan software yang sudah ada seperti itu? Mungkin itu saja Mbak dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ida. Tadi pertanyaannya ditujukan ke Pak Ardi, tapi sekarang Mbak Citra ya yang menjawab ya. Sekiranya dari Kledo. Mungkin boleh Mbak Citra? Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Aida untuk pertanyaannya terkait dengan keamanan data dari Kledo dan juga untuk integrasi dengan software yang ada di perusahaan begitu ya. Mungkin di sini lebih jelasnya saya share screen juga. Mohon izin sebentar untuk dari keamanan data dari Kledo sendiri. Oke, baik. Jadi Kak Ida dan juga teman-teman, untuk Kledo sendiri di sini untuk secara sistem keamanannya, itu kami sudah melewati beberapa uji begitu ya, pengujian di mana untuk saat ini alhamdulillahnya Kledo sudah memiliki sertifikasi dari standar internasional ISO, di mana sudah mendapatkan sertifikasinya kemarin dan juga untuk terkait dengan keamanan data itu sudah dijamin begitu. Terkait isolasi datanya dipastikan tidak ada kebocoran data, keamanan transmisi datanya, secara servernya dan juga kontrol siapa yang bisa melihat apa seperti itu, serta data-data yang diinputkan oleh beberapa user. Dan tentunya saat ini kami juga masih dalam pemantauan ya Kak ya, jadi masih dalam maksudnya masih ada audit. Nah, di perusahaan kami sendiri secara internal kami juga ada beberapa audit dari keamanan servernya, sehingga ada beberapa kebijakan yang memang harus kami patuhi juga. Dan kami juga tentunya
tidak melihat data-data customer ataupun data-data user kami kecuali memang mereka yang memberikan akses kepada tim kami begitu. Misalkan memberikan password ataupun username-nya. Pun setelah itu ketika passwordnya akan diubah silakan. Dan tentunya tim kami juga tidak mengetahui untuk perubahan password yang terjadi begitu. Ini untuk dari standar keamanan dari Kledonya begitu Kak Ida. Kemudian untuk integrasi betul. Jadi dari Kledo sendiri sudah open API ya Kak, bisa untuk integrasi dengan software di mana salah satu ketentuan integrasinya itu ada pada software yang memang dimiliki secara original oleh perusahaan user. Jadi untuk integrasinya itu pun nanti masuknya dalam integrasi di sini. Nanti ada untuk open API dan ini dilakukan oleh programmer dari perusahaan kakak begitu. Tentunya nanti memerlukan beberapa protokol yang memang harus memenuhi integrasi tersebut. Di sini ada API endpoint URL juga, bisa dicek juga nanti. Dan setiap user memiliki akses ke menu ini, begitu. Setiap user Kledo. Itu bisa dilakukan oleh programmernya internal dari perusahaan Kak Ida. Seperti itu mungkin saya kembalikan ke Kak Elsa dan juga Kak Ida. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Citra. Mungkin ini juga keresahan ya untuk para pebisnis gitu. Dari Kak Aida sendiri bagaimana Kak? Apakah sudah terjawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh loh. Kita eh ini aja ngobrol aja mungkin. Oke, Gimana Kak Aida? oke, terima kasih Mbak Citra atas jawabannya Mbak ya. Sudah cukup jelas gitu Mbak ya. Mungkin satu lagi nih Mbak. Boleh, boleh, boleh. Jadi Kledo ini kan software untuk perusahaan gitu Mbak ya. Apakah ada skala tertentu nggak Mbak untuk penggunaan Kledo ini sendiri atau dia memang mungkin ada limitnya gitu Mbak kan? Mungkin boleh dijelaskan Mbak. Oke, saya langsung ambil alih ya Kak Elsa ya. Oke, di sini Kak Ida untuk dari limit maksudnya adalah scope bisnis begitu ya, ukuran untuk perusahaan atau UMKM seperti itu Kak Ida? Gimana Mbak? Ya, apakah yang dimaksud limit di sini adalah untuk skop ukuran bisnisnya begitu? Yang menggunakan. Iya. Oke. Iya Untuk betul. jadi untuk dari Kledo sendiri tidak ada batasan ataupun limit tertentu ya Kak ya. Jadi kami memang menyediakan software yang secara fitur itu user friendly, bahkan untuk UMKM yang mungkin skalanya masih kecil pun bisa menggunakan untuk fitur-fitur di kami begitu. Tidak ada batasannya dan untuk setiap fitur yang kami sediakan juga ada beberapa arahannya, ada panduannya. Pun nanti ke depannya untuk support yang diberikan oleh tim kami seperti mungkin ya sebelumnya Kak Ida juga rasakan ya begitu ada support untuk konsultasi via chatnya, teleponnya, ataupun Zoom meeting konsultasi dengan PIC-nya begitu. Jadi tidak ada batasan harus memiliki omset berapa atau harus lingkup bisnis yang sebesar apa itu tidak ada. Oke, siap, siap, siap. Terima kasih Mbak Citra. Oke, Mbak Ida sudah terjawab semuanya. Kalau misalnya masih ada yang ingin diulik lagi boleh nih Mbak Ida. Siap Mbak. Oke, Oke. sepertinya cukup Mbak Elsa. Terima Mhm. kasih. Terima kasih Mbak Citra sekali lagi. Oke, iya sama-sama Mbak Ida. Nah ini mungkin masih ada yang berantusias. Ada Mas Fadila Ahmad Imam Zarkasi. Mungkin boleh on mic, Mas Fadila. Iya, halo Mas Fadila. Iya, kalau Mas Fadila masih ada di Zoom meeting ini mungkin dia masih raise hand atau masih bersiap juga ya. Kita masih ingin bertanya-tanya boleh banget atau teman-teman yang lain gitu yang masih ingin bertanya boleh karena kita masih ada beberapa waktu untuk sesi Q&A kali ini. Iya, masih mencoba terhubung dengan Mas Fadila. Tapi sebelum itu mungkin boleh ya saya sekali lagi ingin reminder untuk teman-teman yang ingin klaim hadiah, klaim benefit begitu yang diberikan oleh Kledo sendiri, teman-teman boleh langsung isi form yang sudah diberikan panitia di room chat begitu ya. Karena teman-teman bisa langsung klaim benefit itu berupa soft copy materi, ada e-certificate, ada saldo e-wallet untuk tanya aktif gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh banget. Kita masih buka sesi Q&A. Kemudian ada voucher diskon 30% untuk berlangganan Kledo. Kemudian ada diskon 10% bootcamp Digital Marketing Innolabs dan juga sertifikasi BNSP. Syaratnya ini hanya mengisi 3 form yang sudah diberikan sama
tim Kledo begitu ya, yaitu ada form pendaftaran yang sudah diisi di awal tentunya, ada form presensi, ada juga form feedback. Oke. Jadi untuk teman-teman kita inginkan untuk bisa langsung saja isi form yang sudah diberikan. Oke, ini masih mencoba untuk Mas Fadila. Apakah sudah ready? Atau ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, mungkin kalau belum ada lagi, kita tutup sesi Q&A kali ini ya. Kita masih sekali lagi mengundang Mas Fadila Ahmad Imam Zarkasi. Oke. Mungkin kepencet gitu ya teman-teman ya. Atau udah pengen nanya dari tadi ternyata sekarang baru di jalan gitu. Oke, baiklah Mas Fadila, mungkin nanti kita bisa Q&A-nya di lain waktu atau bisa langsung japri ke Mas Ardi aja mungkin ya nanti. Oke. Baiklah, teman-teman, mungkin sesi Q&A kali ini memang sudah berakhir. Tadi kita sudah mendapatkan sekitar 3 penanya ya, teman-teman dari Kledo. Begitu, kalau bisa saya simpulkan begitu ya. Di webinar kali ini memang di era digital ini bisnis itu yang mampu mengadopsi teknologi dan memanfaatkan skill digital itu adalah bisnis yang akan bertahan dan juga berkembang begitu ya teman-teman ya. Digitalisasi ini rasanya memang bukan pilihan tapi memang keharusan gitu. Kalau misalnya tadi melihat penjabaran dari Mas Ardi dan juga Mbak Citra untuk bisa meningkatkan penjualan, mempermudah pemasaran dan juga menekan biaya operasional. Tadi juga disebutkan optimalisasi operasional bisnis melalui sistem digital seperti accounting software, CRM atau POS itu juga bisa memungkinkan pebisnis untuk bisa fokus ke strategi pengembangan bisnis yang lebih luas begitu ya teman-teman. Dan juga dengan mengintegrasikan semua aspek ini, bisnis teman-teman siap begitu ya untuk menghadapi tantangan dan juga memanfaatkan peluang yang ada di pasar digital. Kalau tadi Mbak Citra udah bilang mau dimulai kapan untuk mengikuti digitalisasi ini? Nah, saya sebelum penutup begitu ya, pengen kasih kata-kata hari ini karena biasanya pantun, tapi kalau ini kata-kata hari ini yaitu adalah ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Artinya semakin cepat, semakin bagus dan tidak bertele-tele. Luar biasa. Gak kerasa webinar kali ini sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk Mbak Citra dan juga Pak Ardi yang sudah bergabung dan juga membagikan ilmunya dan juga pengalaman yang berharga ya. Tapi sebelum itu mungkin kita boleh foto bersama dulu ya. Kita boleh foto bersama untuk teman-teman yang memungkinkan untuk on cam. Kita boleh on cam dulu. Boleh dibantu screenshot sama tim Kledo. Kita boleh bergaya senyum. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3. Oke, masih ada teman-teman yang on cam ya. Kami tunggu untuk yang mau on cam. Ya, masih ada yang bersiap. Boleh saya bantu hitung. Gaya bebas mungkin ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah aktif untuk Bincang Kledo kali ini. Jangan lupa untuk upgrade skill teman-teman supaya bisnisnya makin maju, makin tahan banting di era digital kali ini. Dan juga sampai ketemu di webinar Bincang Kledo berikutnya. Tetap semangat, tetap kreatif dan juga sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat Waalaikumsalam melanjutkan warahmatullahi wabarakatuh. aktivitas kembali. Terima kasih Bapak Ardi, Mbak Terima Elsa. kasih, Mbak Sula semua. Selamat sore. Baik.